Jadi, hari ini kita di sini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, mari kita mulai. Anda tahu, rencana investasi yang ingin saya bagikan dengan Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang tabel siklus Kondrashov ini? Jika Anda pernah mendengarnya, angkat tangan Anda. Siklus Kondrashov. Jika kita mendengarnya 10 atau 20 tahun yang lalu dan mempelajarinya, kita akan kaya hari ini. Kita pasti sudah kaya sekarang. Anda pasti sudah kaya. Mengapa demikian? Karena itu, siklus ini ditemukan oleh seorang ekonom Soviet pada tahun 1929. Dia membuat tabel siklus ini. Lihat, segala sesuatu memiliki siklus. Kekayaan hidup bergantung pada kontrak ownership yang tidak terulang, tetapi akan selalu sangat mirip. Lihat tahun ini di tahun-tahun di atas. Tahun-tahun kepanikan baru. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, lihat tahun-tahun dengan huruf C. Mewakili tahun-tahun yang sulit. Era yang paling mengerikan terjadi adalah saat Anda paling bahagia. Pasar puncak seringkali runtuh di titik tertingginya, bukan? Itu tidak runtuh di titik terendah. Itu runtuh di titik tertinggi. Jadi, akan ada kepanikan di sini. Jadi, di sini, ini mewakili kegelapan sedang berlalu, dan fajar sedang datang. Mari kita lihat tahun-tahun ini. Mari kita ambil tahun terbaru, 2019. Apa yang terjadi pada tahun 2019? Masalah ini kan. Kemudian, pada tahun 2020, pasar saham turun tajam. Bitcoin juga turun dari sini ke tahun 2022. Pada akhir tahun, pada tahun 2022, berfluktuasi antara 12.000 dan 12.500. Lihat, 2023, Anda bisa memeriksa Bitcoin di tahun 2023. Ini mulai berbalik. Kemudian, di tahun 2023, itu terus naik. Dan naik ke tahun 2025. Mencapai ratusan ribu. Setidaknya telah naik 10 kali lipat. Dan kemudian, Anda lihat, apakah pasar saham AS berada di titik tertinggi sekarang? Sekarang, indeks saham AS berada di atas 50.000 poin. Jika Anda telah mengamati pasar saham AS, apakah itu di lebih dari 50? Lihat ini. Ini luar biasa. Sesuatu akan terjadi di sini lagi. Tapi lihat ini. Di awal tahun 20, Bitcoin turun tajam. Sekarang lebih dari 70.000, paling rendah 60. Lalu lihat di sini. Ini akan turun lagi. Sekarang lihat ini. Setiap kali ada titik balik, sesuatu akan terjadi. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Ini adalah Perang Timur Tengah. Perang Timur Tengah. Minyak memiliki dampak yang mendalam. Saya mendengar bahwa minyak di banyak negara Asia Tenggara telah mencapai titik terendah. Jadi, lihat ini. Hei, lihat. Kapan itu akan turun ke bawah? Pada tahun 2032. Banyak orang mengatakan tahun lalu bahwa tahun depan akan lebih baik. Tahun depan akan lebih baik. Tahun depan akan... Apakah akan lebih baik? Saya katakan kepada Anda bahwa itu akan lebih buruk. Itu akan lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir, kan? Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya, caranya sederhana. Anda perlu melakukan dua hal. Hal pertama adalah menjaga tubuh Anda, kan? Anda harus sehat agar bisa menghadapi kelesuan ekonomi, kan? Jika Anda sakit saat ini, maka Anda dalam masalah. Anda tamat. Nah, kita semua berusia 50-an atau 60-an. Kapan Anda ingin pensiun? Jika Anda memiliki $1 juta, bisakah Anda pensiun? Ya, tapi tidak sepenuhnya pensiun. Kita masih terus melakukan beberapa pekerjaan yang lebih mudah. Karena jika Anda pensiun sepenuhnya, Anda akan menunggu mati. Anda akan segera mati. Jika Anda berusia 50 atau 60 tahun, $1 juta. Apakah itu bagus? Apakah Anda senang menjalani hidup? Ya, benar. Hari ini, jika Anda mau, pada tahun 2031, Anda memiliki sejumlah uang tunai di sini. Sekitar 100.000 juga. Apakah Anda menginginkannya? Dan kemudian di sini, Anda dapat menemukan banyak yang berkualitas tinggi. Seperti saham blue chip, seperti saham yang bagus, atau investasi bagus lainnya. Jika Anda berinvestasi di sini hanya dalam beberapa tahun, mungkin dalam 2 atau 3 tahun, Anda mungkin melipat gandakannya beberapa kali. Apakah Anda... Hei, aku tidak akan mengajarimu jika kamu tidak bersuara. Apakah kamu ingin menghasilkan uang ini? Ya, aku mau. Oke, jadi mari kita serius. Ini adalah sebuah kesempatan. Ini benar-benar sebuah krisis. Tapi ini juga sebuah kesempatan. Jadi, di tahun 2013, bagaimana kamu bisa menghasilkan $100.000 hingga $1 juta? Apakah itu mudah?
Tidak, itu tidak mudah. Bahkan jika kamu bekerja, kamu tidak bisa menghasilkan $1 juta kan? Kamu menghasilkan uang dan membelanjakannya kan? Mencari uang itu sulit. Semuanya menjadi lebih mahal. Tapi aku punya metode yang sangat sederhana. Metode ini adalah kamu memiliki kesempatan untuk menghasilkan 100.000 hingga $1 juta. Oke, bagus. Metode ini sangat sederhana. Kamu perlu berpartisipasi dalam blockchain. Nah, ketika berbicara tentang blockchain, apa yang kamu pikirkan? Lagi. Penipuan jenis apa yang kamu temui? Karena ada terlalu banyak penipuan di pasar. Aku menyuruhmu berinvestasi. Kamu akan kehilangan semuanya dan itu lenyap kan? Pernahkah kamu merenungkan mengapa kamu tertipu? Mengapa kamu tertipu? Alasan kamu ditipu? Apakah karena kamu tidak memiliki kesadaran ini? Ya, kamu telah ditipu berulang kali. Dan kamu hanya terus mengeluh. Itu hanya nasib buruk. Tapi kenyataannya, kamu sudah menunggu untuk ditipu saat kamu masuk. Apakah kamu mengerti? Biarkan aku memberi contoh di sini. Kita berbicara tentang blockchain. Mari kita tonton video ini. Lihat bagian ini. Bukankah video ini terlihat sangat canggih? Tampaknya sedang berbicara tentang blockchain yang sangat baru. Penambangan dan penambangan serta pembuatan token. Apa itu penambangan? Ada banyak pembicaraan tentang itu. Jika kamu mendengarnya dengan sangat bersemangat, seseorang datang untuk memperkenalkan kepadamu, lihat berapa banyak uang yang telah aku hasilkan. Kamu akan menjadi lebih semangat. Tetapi jika kamu menginvestasikan uangmu, aku jamin kamu akan kehilangan semua uangmu. Bolehkah saya bertanya pada platform ini, apa fungsi hematopoietik Anda? Apa yang diandalkan platform Anda untuk menghasilkan uang? Ia tidak memiliki bisnis untuk dijalankan. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Itu hanya cangkang kosong. Apakah kamu mengerti? Ia tidak memiliki fungsi hematopoietik. Lalu, ia hanya memberitahu Anda bahwa, ekosistem kami, dia bisa berbicara tentang RW. Dia banyak berbicara. Dan kemudian, ekosistem ini tidak memiliki fungsi puitis. Lalu, apa yang diandalkannya? Itu bergantung pada konsensus, katanya. Bahwa mata uang kami bergantung pada konsensus. Artinya, jika Anda membeli dan itu akan naik, jika Anda membeli, ketika tidak ada konsensus, Anda menjual. Dan saya katakan, itu akan turun kan? Dan kemudian ada penambangan, dan semua itu, dan banyak hal lainnya. Lalu saya bertanya kepada Anda, jika tidak ada yang datang nanti, mereka akan hilang. Jadi, Anda lihat, banyak orang berpartisipasi dalam token ini. Mereka tidak mengajukan pertanyaan tentang apakah ia memiliki nilai pasar. Itu hanya mata uang virtual, jadi itu palsu. Maka Anda pasti tertipu. Itu sudah pasti. Oke, bagus. Mari kita lihat lagi. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam token ini? Seseorang datang kepada Anda dan berkata, lihat, itu naik setiap hari. Anda sangat bersemangat. Ini adalah grafik harian. Ini adalah grafik bulanan. Dapatkah Anda melihat grafik harian naik setiap hari? Anda juga berinvestasi di hasilnya adalah ia dapat menggunakan 1, 2, atau 3 minggu untuk bertahan di sini. Dan kemudian Anda berpikir apa yang akan terjadi di sini. Anda pikir Anda bisa masuk di sini, Anda akan mati. Lakukan. Dan Anda akan kehilangan uang. Menjual. Apakah Anda pikir itu akan naik dan membiarkan Anda menjual? Itu ditarik ke atas di sini dan menjaga harganya. Mempertahankan harga selama 1, 2, 3, 4 minggu. Lalu semua orang memberitahu Anda, wow, peluang ini. Bagaimana token ini? Mereka banyak bicara, tetapi Anda membelinya dan menjualnya kepada Anda. Anda akan kehilangan semua uang Anda. Lihat, ini memompa harganya. Mereka akan menggunakan beberapa bulan untuk membunuh Anda semua dan menjadikannya nol. Jadi, bisakah kita berinvestasi dalam token ini? Jika Anda adalah tipe orang yang berani mengambil risiko, ini kapan harus memulai? Sekarang. Bagus. Saya masuk dengan cepat. Mungkin Anda bisa menghasilkan uang, tetapi Anda harus tepat waktu untuk ini. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Bisakah Anda melihatnya? Oke, itu saja. Biar saya beritahu Anda.
Ada orang di tahap ini yang membeli lebih banyak di tahap ini. Harganya sangat murah. Anda bisa membeli dengan harga rata-rata yang satu ini. Dan kemudian dia membeli lagi di sini dan di sini. Lihat, dia akan mati sekarang. Anda tahu, salah satu teman saya, dia bermain koin jenis ini. Saya bilang, kamu sudah gila. Kamu masih bertaruh untuk itu. Dia bilang, tidak apa. Koin ini akan naik kembali. Kamu bilang itu akan naik kembali. Dan kalian semua melarikan diri. Pikirkan sendiri. Jika dia ingin mendorongnya naik, dan membiarkan kalian semua mengambil uang, lalu pergi, siapa yang akan mendorongnya naik? Jika itu Anda, apakah Anda akan mendorongnya naik? Pasti tidak. Jadi, menjauhlah dari mata uang virtual jenis ini. Oke, bagus. I want to tell you the real coins that can help you make money. Hanya ada dua jalur. Jalur pertama adalah rantai publik. Apa itu rantai publik? Ethereum, BM Chain, Solana, Cardano, TRC20, XRP. Ini semua adalah rantai publik. Apa itu rantai publik? Sebagai contoh, Ethereum hari ini. Jika Anda ingin menerbitkan koin sendiri dan kemudian ingin mendaftarkannya, Anda harus terhubung ke rantai publik. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan rantai Solana, jika Anda ingin menggunakan rantai publik Ethereum, atau rantai publik dari BitChain kan, apakah Anda harus membayar mereka? Apakah Anda harus membayar? Ya, Anda harus membayar kan? Oke, lihat. Harga awal ICO Ethereum adalah $50 sen masing-masing. Dan kemudian naik ke puncak lebih dari $4.000 tahun lalu. Itu 10.000 kali lipat. Jika Anda menginvestasikan $1.000, Anda akan menghasilkan $1 juta. Oke, jadi hari ini Ethereum sekarang berada di pasar bearish. Pasar bearish biasanya berlangsung 2 atau 3 tahun. Ethereum tampaknya telah turun ke lebih dari 1.000. Apakah menurut Anda itu akan turun ke 50 sen? Itu sama sekali tidak mungkin. Apakah Anda mengerti? Sama sekali tidak. Karena mengapa? Karena ia memiliki nilai pasar. Apa itu kapitalisasi pasar? Apakah Anda tahu apa itu? Itu disebut kapitalisasi pasar. Ethereum pada tahun 2024 menghasilkan $2,8 miliar setahun. Guru kami berada di bidang keuangan. Hari ini, pendapatan perusahaan ini mencapai $0,8 miliar. Berapa nilai pasarnya? Itu 28. Itu bisa menghasilkan $2,8 miliar. Berapa nilai pasarnya? Setidaknya 10 kali. Apakah itu 280 miliar? Setidaknya 10 kali. Dengan nilai pasar ini, ketika turun ke harga ini, apakah banyak orang akan membelinya? Ketika turun, Anda tahu bahwa di lingkaran B tidak ada saham. Platform Ethereum tidak ada saham. Koin-koinnya mewakili sahamnya. Anda tahu? Apakah Anda mengerti jika kita menggunakan perusahaan terbuka sebagai contoh? Perusahaan terbuka, nilai pasarnya adalah 28 miliar. Hari ini, ia memiliki 100 juta saham. 100 juta saham. Satu saham adalah $28. Itu 280 miliar. Tapi nilai pasarnya adalah 2,8 miliar. Tapi sekarang, bagaimana menurut Anda? Apakah itu terlalu rendah? Akankah seseorang seperti Warren Buffett? Ini adalah kesepakatan yang bagus. Dia akan membelinya. Jadi, itu akan kekurangan pasokan dan naik lagi. Tapi di lingkaran B, koinnya sama dengan sahamnya. Jadi, koin-koin ini memiliki nilai pasar. Hari ini, Anda membeli Ethereum. Itu di atas $1.000. Anda mungkin membelinya seharga 2 atau 3.000. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa kamu tidak khawatir? Mungkin pasar bull berikutnya datang, ini akan naik ke 6.000 kan? Karena ia memiliki nilai pasarnya. Ini tidak akan menjadi nol. Apakah kamu mengerti ini? Tapi, kamu perlu tahu bahwa berapa banyak rantai publik yang ada di pasar saat ini? Lebih dari 17.000 rantai publik. Saya bertanya, jika setiap rantai publik menghasilkan uang, hanya belasan yang terkenal pertama yang digunakan. Siapa yang akan menggunakan banyak rantai publik di belakangnya? Benar. Jadi, Anda tertipu. Anda tertipu lagi. Dan beberapa platform berkata, saya beritahu Anda, jika Anda berinvestasi pada kami akan membangun rantai publik. Apakah menurut Anda dia bisa menghasilkan uang dengan membuat strategi ini untuk menghasilkan uang? Karena dia belum melakukannya. Itu tidak bernilai apa-apa. Dan dia hanya membuat janji. Mereka belum melakukannya. Dia berkata, saya akan segera melakukannya.
Jadi Anda harus sangat berhati-hati karena ada penipuan. Lihatlah. Tapi di pasar keuangan, ada banyak penipu. Apakah saya benar? Ya, Misalnya, Ethereum ini, jika saya membeli 2.000 dan naik menjadi 1.000, saya hanya untung 2 kali lipat. Jika naik menjadi 10.000, 5 kali lebih banyak, itu sulit. Mungkin butuh waktu lama. Jadi, saya menggunakan uang besar untuk menghasilkan uang kecil. Misalnya, Bitcoin sekarang lebih dari 70.000 dolar. Jika saya membeli 1 Bitcoin, itu akan naik menjadi 200.000. Mungkin naik. Tapi apakah saya menggunakan uang besar untuk menghasilkan uang kecil? Jadi, saya juga akan berpartisipasi. Saya akan berpartisipasi dalam metode apa yang bisa untuk menghasilkan banyak uang dengan modal paling sedikit. Benar. Oke, bagus. Jadi, di dunia kripto, jalur utama lainnya adalah bursa. Bursa hari ini. Semuanya, jika Anda memiliki koin di tangan, baik Anda membeli atau menjual. Apakah Anda perlu menggunakan bursa? Ya, sama seperti Anda ingin membeli saham. Apakah Anda perlu menggunakan perusahaan sekuritas? Benar. Jadi, bagaimana dengan bursa? Memiliki fungsi menghasilkan darahnya sendiri. Semua transaksi memiliki biaya. Mari kita lihat. Ini adalah 10 bursa tersentralisasi teratas. Yang pertama adalah Binance, yang kedua adalah Coinbase. Yang ketiga adalah Upbit di Korea. Keempat adalah OKX. Kelima adalah Bybit. Juga di AS, Bitget, Gate, KuCoin, dan Huobi. Binance dulu berada di peringkat pertama. Sejak Binance muncul, Binance terdaftar di peringkat ke-20 dan turun ke peringkat ke-10. Jadi, mari kita lihat bursa terpusat ini di 10 besar. Mari kita lihat grafiknya. Binance, Terdaftar pada tahun 2017. Harga penerbitannya adalah 0, 15, yaitu 15 sen jika Anda menginvestasikan 1 dolar. Pada saat itu, lihat, setelah 7 tahun, itu naik menjadi lebih dari 1.300 dolar jika Anda memiliki 10 juta dolar. Bagaimana dengan investasi semacam ini hanya dalam 7 tahun? Bagaimana? Luar biasa, bukan? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Karena kita belum bertemu orang yang tepat. Apakah Anda setuju? Sebenarnya, menghasilkan uang, biarkan saya memberitahu Anda. Anda tidak perlu menjadi hebat. Selama Anda memanfaatkan setiap peluang dan menangkap setiap tren. Anda tidak harus berpendidikan. Anda akan kaya raya. Ya. lihat semuanya. Perhatikan grafiknya. Ini telah diperdagangkan menyamping selama 2 atau 3 tahun setelah pendaftarannya. Anda lihat. Kita baru saja melihat poin-poin penipuan itu. Bukankah mereka naik setiap hari? Itu adalah manipulasi pasar. Tapi lihat, mengapa diperdagangkan menyamping selama 2 atau 3 tahun? Anda perlu memahami. Ini adalah perubahan bursa. Mengapa koinnya mencerminkan hal ini dan nilai pasarnya? Sampai lalu lintas pengguna mereka keluar. Bukan. Butuh waktu untuk mengumpulkan lalu lintas pengguna. Apakah mereka membutuhkannya? Jika dia tidak memiliki pengguna, tidak ada lalu lintas, siapa yang akan membelinya? Apakah koinnya memiliki nilai? Tidak. Jadi butuh 2 atau 3 tahun untuk mengumpulkan lalu lintas pengguna. Tentu saja, ada juga bandar. Bandar dari semua manipulasi harga. Baik itu saham atau di dunia kripto. Semua butuh bandar, kan? Jika Anda membelinya di harga 0, 15, dan itu naik. Itu sudah 10 dolar saat terdaftar. Apakah Anda mendapat untung jika segera melonjak ke beberapa ratus dolar? Wah, bukankah Anda akan kaya raya? Jadi, itu tidak akan membiarkan Anda menghasilkan begitu banyak uang dengan sangat cepat. Mereka membiarkan Anda menghasilkan sedikit uang, dan kemudian Anda pergi dan membuat pasar mengumpulkan para pemula. Seperti Anda menjual koin di tangan Anda. Mereka memiliki chip di tangan mereka, dan mereka tahu berapa banyak chip yang mereka miliki. Mereka ada angka untuk menaikkannya. Ini adalah permainan bandar. Dan kita orang kecil. Bagaimana kita bisa mengikuti bandar? Di tahun 2018, Anda melihat trennya. Anda dapat melihat tren dan peluang CX pada tahun 2017, 18, 19. Setelah 3 tahun ini, berinvestasi dalam token bursa terpusat ini, Anda akan memiliki masa tua yang bahagia sekarang. Itu juga sideways selama 3 tahun. Dan kemudian melonjak. Dan kemudian beberapa ribu kali lipat. Ini juga merupakan pergerakan horizontal. Dan kemudian melonjak. Apakah Anda melihat grafiknya sama? Lihat, ini adalah 10 bursa terpusat teratas.
Mengerti. Apakah Anda melihat bahwa itu sama? Semuanya sideways selama 2 atau 3 tahun. Dan kemudian akan naik. Lihat, jadi jika Anda ingin bermain koin, Anda juga perlu tahu bagaimana koin-koin ini dimainkan. Oh benar. Apakah ada yang pernah mengajari Anda hal-hal ini sebelumnya? Setiap kali giliran Anda yang membayar makan malam. Oke. Jadi, hari ini, mari kita mulai. Tren ini telah berlalu. Oke. Jadi, apakah akan ada tren dan peluang baru? Tidak. Tidak. Di pasar keuangan, akan ada tren dan peluang baru. Asalkan Anda menangkapnya sekali, memanfaatkan tren, babi pun akan terbang ke langit. Benar. Bagus. Jadi, di mana tren dan peluang saat ini? Trennya ada di dalam ini. Sekarang disebut bursa terdesentralisasi. Apa yang baru saja kita lihat disebut checks. Ini disebut terpusat. Ini disebut terpusat. Apa bedanya? Apakah Anda tahu itu? Hari ini, semua aset digital Anda ada di bursanya, bukan milik Anda. Berapa banyak Bitcoin yang Anda miliki, dan berapa banyak USDT yang ada di bursanya, bukan milik Anda. Bukan milik Anda. Jika bursa tersebut bangkrut, Aset Anda juga akan hilang. tapi bursa terdesentralisasi. Hari ini, semua aset digital Anda disimpan di dompet terdesentralisasi Anda sendiri. Kamu hanya menggunakan bursanya untuk membeli dan menjual. Namun, uang yang kamu hasilkan akan otomatis masuk ke dompetmu. Apakah kamu mengerti? Jadi, apakah itu lebih aman? Kedua, bursa tersentralisasi. Kamu perlu membuka akun. Kamu harus melakukan KYC, yang merupakan verifikasi identitas. Kamu perlu memverifikasi email dan memverifikasi nomor teleponmu. Kamu juga perlu memasukkan kata sandi. Benar. Siapa yang mengontrol informasimu? Staf mereka kan? Itu mungkin terjadi. Untuk bursa terdesentralisasi, tidak diperlukan KYC. Tidak perlu identitasmu. Dan tidak perlu matamu. Semua itu tidak diperlukan. Mereka tidak menanyakan siapa dirimu. Dan kami tidak meminta nomor teleponmu atau apapun. Jadi, itu sangat aman kan? Dan kamu mengelola dompetmu sendiri. Ingat, melalui 12 kata mnemonik. Apakah kamu sudah menyalin 12 kata mnemonikmu? Dompetmu juga mungkin hilang. Kamu harus mengelolanya. Nah, oke. Ketiga, bursa PEC bisa berbuat jahat. Seperti bursa tertentu, menunda transaksi. Atau bahkan jika kamu menghasilkan uang, kamu menghasilkan $1 juta yang ingin kamu tarik, mereka tidak akan membiarkanmu keluar. Mereka akan memberimu banyak alasan. Mereka bilang, KYC-mu salah. Mengapa demikian? Karena kamu perlu tahu bahwa nilai pasalnya hanya 10 juta. Jika kamu menarik 1 juta, itu akan hilang 10%. Namun bursa terdesentralisasi ini tidak akan ada hal seperti itu. Karena semua uangmu ada di dompet terdesentralisasimu. Ini hanyalah sebuah bursa. Dan ia hanya bertanggung jawab untuk perdagangan. Apakah kamu mengerti? Jadi, inilah alasan banyak pengguna mulai mentransfer ke sini. Bahkan, bos Binance. Kamu tahu, Binance adalah bursa tersentralisasi terbesar di dunia. Bos Binance, Chen, dia mengakui di KTT Keuangan tahun lalu, masa depan adalah dunia bursa terdesentralisasi. Jadi, di mana kabar baiknya? Kabar baiknya adalah, lihatlah Binance. Pada tahun 2024, pendapatannya mencapai 16,8 miliar dolar AS. Jadi, mengapa itu naik 10.000 kali lipat? Kabar baiknya adalah bahwa Binance, lisensinya untuk bursa tersentralisasi, itu tidak bisa masuk ke bursa terdesentralisasi. Jika itu juga bisa menjadi DEX. Tidak ada yang bisa melawannya, karena itu masih CEX terbaik. Maka di sini ada peluang untuk menyediakan bursa terdesentralisasi baru ini untuk menjadi pemimpin dalam bursa terdesentralisasi. Apakah Anda mengerti? Oke, bagus. Apakah Anda ingin memanfaatkan peluang ini? Apakah Anda menginginkannya? Siapa yang bisa menjadi pemimpin bursa terdesentralisasi? Itu. Nomor 1 saat ini adalah Hyperliquid. Tokennya telah naik dari beberapa sen menjadi lebih dari $60. yang telah meningkat ribuan kali lipat. Apakah Anda ingin tahu siapa yang bisa menjadi pemimpin dari bursa terdesentralisasi atau 10 besar bursa terdesentralisasi? Apakah Anda mau? Ya, cari tahu mana yang berpeluang masuk 10 besar. Dan sekarang, token sangat murah jika Anda berinvestasi di dalamnya.
Anda berpeluang menghasilkan ribuan hingga puluhan ribu. Apakah Anda mau?